Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafsa, NIM 351200084 dari kelas 3D D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi arsip menggunakan PHP RAT dan bantuan dari aplikasi WAM Server. Nah, di sini saya akan membuat beberapa video. Video yang pertama yaitu cara membuat tabel surat masuk, tabel surat keluar, dan tabel rekanan. Langsung saja, pertama-tama kita aktifkan aplikasi WAM Server. Klik yes, kemudian akan muncul di bawah ini ikon warna hijau. Itu tandanya aplikasi WAM Server sudah aktif. Kemudian langsung saja kita masuk ke PHP RAT. Di sini saya akan membuat project baru. Caranya yaitu klik new project. Kemudian di sini kita menulis nama project yang kita inginkan. Nur Hafsa 3D D3 AB. Nah, karena di sini saya menggunakan aplikasi WAM Server, maka kita simpan projectnya juga di WAM Server. Kita cari WAM, kemudian kita simpan di www. Klik OK. Create new database. Kemudian create database. Klik OK. Create project. Nah, di sini saya akan membuat 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel surat masuk. Surat masuk. Di bawah sini kita tulis bagian-bagian dari surat masuk seperti ID surat, tanggal surat, nomor surat, tanggal surat. Mohon maaf, yang di atas ini bukan tanggal surat tapi tanggal terima. Kemudian setelah tanggal surat itu dari, kemudian perihal, kemudian isi ringkas, kode arsip, dan yang terakhir itu file surat. Nah, di sini kita setting pada bagian tanggal suratnya, kita ubah jadi date, tanggal surat juga date, yang darinya itu in, isi ringkasnya teks. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita buat lagi tabel surat keluar, add table, kemudian surat keluar. Kita tulis bagian-bagian dari surat keluar seperti ID surat, tanggal kirim, nomor surat, tanggal surat, kepada perihal,
isi ringkas, kode arsip, dan yang terakhir file surat. Kita juga setting sama seperti surat masuk tadi, yang tanggal kirim ubah date, tanggal suratnya juga ubah date, kepadanya kita ubah jadi in, isi ringkasnya itu kita ubah jadi teks. Kemudian klik save. Selanjutnya itu kita buat tabel lagi, tabel rekanan. Add table, kemudian rekanan. Bagian-bagian dari rekanan itu ID rekanan, nama rekanan, dan asal rekanan. Nah, untuk bagian rekanannya itu mungkin tidak ada yang diubah-ubah. Kemudian kita save. Selanjutnya kita setting pada bagian surat masuk. Di list pack-nya itu pada tanggal terima, tanggal surat, nomor surat itu tidak boleh disingkat. Kemudian di bagian add pack-nya itu tanggal terima kita ubah jadi date now, supaya nanti tanggalnya otomatis jadi hari ini. Begitupun juga pada tanggal surat. Yang darinya itu kita ganti jadi select, kemudian kita pilih pada data table, kita pilih rekanan, ID rekanan, dan nama rekanan. Klik OK. Kemudian pada file suratnya itu harus file, dan di sini kita pada bagian true kita falsekan supaya nanti file suratnya itu wajib diisi. Nah, kemudian surat keluarnya juga sama seperti tadi surat masuk. Di bagian list pack-nya itu tidak boleh ada singkatan. Di add pack-nya itu tanggal kita ubah jadi date now. Si date now, di sini juga date now. Kemudian di kepadanya itu kita ubah select. Kemudian di sini kita pilih data table, pilih rekanan, ID rekanan, dan nama rekanan. Klik OK. Untuk file suratnya itu harus file, dan di sini kita falsekan. Nah, untuk bagian rekanannya itu mungkin tidak ada yang diubah, jadi kita langsung preview. Yes. Kita tunggu, semoga tidak error. Nah, kita akan isi pada bagian surat masuk. Kita add new surat masuk. Nah, di sini kita tanggalnya di sini sudah otomatis karena tadi kita sudah setting menjadi date now. Jadi saya akan mengisi surat masuknya. Datanya itu diambil
dari sini. Agenda surat yang pernah saya buat. Di sini saya ganti tanggal 20 September. Di sini nomor suratnya itu kita copy saja. Copy kemudian di enter di sini, di paste. Tanggal suratnya juga itu tanggal 20. Untuk darinya itu karena kita belum isi rekanan jadi tidak ada muncul. Jadi kita terlebih dahulu isi pada bagian rekanan. Nama rekanannya itu PT Maulidillah, submit. Coba lagi dari PT Nur Alfisa, kemudian submit. Nah, kemudian kita kembali ke surat masuk. Kita input kembali surat yang tadi. Di sini tanggal 20, nomor suratnya kita paste di sini. Kemudian tanggal suratnya juga tadi sama, tanggal 20. Nah, darinya itu PT Maulid, perihalnya perkenalan. Nah, di sini muncul karena saya sudah pernah membuatnya. Untuk isi ringkasnya itu kita copy saja dari sini, kemudian paste. Kode arsipnya perkenalan. Kemudian di sini kita upload file surat masuk ya. Surat masuk dari perkenalan dari PT Maulid. Perkenalan PT Maulid, open. Kemudian kita submit. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena di sini pada file suratnya itu tidak bisa dibuka, jadi kita ubah dulu pada bagian file. Kita kembali ke page. Surat masuknya itu di list page-nya kita pilih file surat, kemudian di sini filenya kita pilih bagian ketiga. Begitupun juga pada surat keluar, file surat, kemudian pilih ini supaya nanti filenya bisa dibuka. Surat masuk. Nah, ini file suratnya sudah bisa diklik. Selanjutnya kita isi pada bagian surat keluar. Kita buka file surat keluarnya. Surat keluar, kemudian add, kita isi. Di sini tanggal, kita pilih tanggal tadi perkenalan, kita isi lagi tanggal 18.
tanggal 18, nomor suratnya kita copy saja, kemudian paste. Untuk tanggal suratnya juga sama, tanggal 18. Kepadanya itu Nur Alfisa, perihalnya panggilan wawancara. Isi ringkasnya kita copy, kemudian paste. Kode arsip Makassar, kemudian kita upload file. Tadi surat keluar panggilan wawancara dari PT Nur Alfisa. Copy, kemudian kita submit. Kita sudah isi surat keluarnya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita jangan lupa save project. Kita save. Kita simpan di PHP-RAT. Save. Oke, mungkin video pertama saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.